Macam Leo Christie, Frankie Edgen, Gomblo mungkin tidak bisa seperti yang kita rasakan kebesarannya kalau tidak ada kemudian atmosfer seni di Surabaya. Satu contoh, satu misal yaitu Bengkel Muda Surabaya. Jadi kalau ngomong kantong budaya sudah ada Bengkel Muda yang banyak melahirkan seniman-seniman yang berskala nasional. Kemudian ada juga Aksera. Iya. Itu lembaga kesenian, lembaga Akademi Seni Rupa Surabaya. Iya. Ya namanya Akademi Surabaya, tapi sesungguhnya itu lebih total, lebih seniman ya. Iya. Saya masih sempat duduk-duduk di lantainya Aksera, ya. Itu kalau tidak salah ada gambarnya Cak Markeso atau siapa gitu loh di Aksera itu. Saya masih ingat itu. Ya, mungkin. Iya. Terus DKS tidak kalah pentingnya juga adanya DKS. DKS itu pada awal-awalnya memang dikelola oleh para seniman. Iya. Ya, entah itu pelukis, entah itu sastrawan, entah itu penari. Tentu yang tidak kalah pentingnya juga mereka bersekutu dengan birokrat seni. Iya, biasa itu untuk bisa menunjang kehidupannya itu kan. Tetapi yang menarik Pak Toto, boleh memang dibilang pusatnya itu ada di mana? Ada di Bengkel Muda ya. Tetapi karena kemudian gaungnya itu bisa dirasakan oleh warga kota, ya, oleh warga kota, maka kemudian ada niatan-niatan di luar Bengkel Muda itu yang kepingin untuk memberikan kantong-kantong budaya juga. Oh iya. Ya, contohnya itu tahun sekitar 85, 86, 87-an lah begitu. Itu kemudian ada anak dari Pusura, Gemas, generasi muda arek-arek Surabaya. Itu juga membuat kantong budaya. Iya. Ketepatan saya ditunjuk waktu itu sebagai ketua Lodruk Gemas. Ya. Nah, berarti apa? Suasana yang tumbuh kantong-kantong budaya, kantong-kantong seniman ini akhirnya yang tadinya sungkan untuk berkesenian itu mendapatkan support. Mau Balai Pemuda tok. Nah, akhirnya tumbuh di beberapa tempat. Malah jauh sebelum itu tahun 70-an. Iya. Di kampung saya, Tambak Madu itu. Iya. Sudah ada kelompok diskusi sastra. Namanya tahun 70-an. Oh, saya usia 5-10 tahun. 6 Januari 73 Art. Karena berdiri tak tahu tanggal 6 Januari. 6 Januari. Di daerah mana itu Pak Toto? Di daerah Tambak Madu. Oh. Jadi di situ ada Pak Ismurianto yang sampai sekarang aktif nulis cerita-cerita Jawa di Jayabaya itu, polisi dia. Terus ada saya, M. Jupri, Aman Wardi, Suwarno Noka, ya macam-macam dari kampung itu kemudian bisa menyedot mereka yang senang seni dari kampus AWS justru datang. Iya, karena dekat lokasinya. Ya, dekat. Waktu itu kan AWS ada di Kapasari. Ya. Itu ada di HP, terus ada ya macam-macam. Macam-macam. Jadi kelompok seni itu akhirnya terkenal. Yaitu akibat imbas Bengkel Muda. Muda. Pak Didi Dape ikut juga. Anda dia kemudian seperti tadi Anda bilang Gemas, iya. Itu tahun 70-an. Didi Dape mendirikan juga? Bukan. Ya Ismurianto dan kita semua mendirikan 6 Januari itu. Oh. Siaran sastra di radio TD21.
di Tambak Jati nomor 21. Ada radionya dulu itu. Radio, kemudian jadi radio Merkuri di Kapas Kerampung. Iya, Kapas Kerampung. Saya salah satu penggemar radio Merkuri. Ada penyiarnya saat itu yang paling saya senangi namanya Bang Suman Hasibuan. Oh, itu awalnya Merkuri itu radio Tambak Jati. Tambak Jati. Oh, wah, ini baru. Zaman radio waktu itu radio amatir kan? Ya, namanya radio amatir. Pesen lagu terus ada ucapannya. Salam kompak. Ya. Gitu. Nah, biasanya pesen lagu-lagu umumnya. Iya. Tahun-tahun sebelum 70-an itu asalnya begitu. Iya, betul. Nah, radio-radio amatir itu kan tumbuh setelah 66. Ya tumbuhnya angkatan 66 itu ya lewat radio-radio. Kalau di Jakarta itu ada radio Arif Rahman Hakim. Kalau di Surabaya ada radio Merdeka. Di jalan Wali Kota Mustajab. Itu radio memang sudah lama ya, Merdeka itu. Lama Merdeka. Oh iya. Terkenal ya, di situ kegiatan seni khususnya sastra itu menonjol. Iya. Karena memang biasanya pengasuhnya itu punya jiwa sastra. Iya. Yang sampai sekarang yang masih berteman dengan kita lewat media Facebook itu. Iya. Namanya Arthur John Horoni, itu tetap. Iya, ada Arthur, ada M. Abdu, ada siapa lagi begitu? Apa? Pak Toto. Jaja Amin. Mas, ya. Jaja Amin. Bang Jaja Suja Amin itu. Amin. Saya masih menangi. Bahkan ketika jenengan nyebut Radio Merdeka, itu tempat kelompok kami waktu itu masih namanya Kuartet Surya. Itu difasilitasi oleh Radio Merdeka. Tahun 92 awal itu memecahkan rekor ngelawak terlama di Indonesia di Radio Merdeka. Saat itu kalau Bagito itu 4 jam, Kuartet Surya saat itu bisa 6 jam 6 menit 6 detik terus tanpa in out, mulai tet sampai tot. Begitu. Sampai penontonnya itu dibagi 3 tahap. Ternyata penonton awal itu nggak pulang-pulang sampai akhir. Nah, itu cerita karena memang suasana berkesenian itu lagi hidup. Ya kan? Kemudian sering ada lomba pidato. Ya, di Balai Pemuda. Ada lomba lawak. Sebelum ada stand up comedy, itu di Merdeka ada lomba lawak perorangan. Saya juara 2, Cak Fakih atau apa itu ya? Marga Fax. Sekarang di Bali itu juara 1-nya. Jauh sebelum ada stand up itu. Ya. Ya itu kehidupan itu. Stand up comedy itu sebenarnya kalau dirujuk sudah ada Markeso, ya. Sayangnya sih anak-anak di luar Surabaya kan belum tahu. Jadi Ludruk Onai Anting, Monoplay itu dia sudah memperkenalkan Monoplay. Ya. Menariknya Pak Toto, karena Pak Toto mengangkat bahasan kita kantong-kantong budaya di sosmed, di salah satu akun FB, saya lupa itu namanya, itu sering membuat status tentang budaya. Bahkan ketika saya menyampaikan kajian-kajian budaya tidak boleh kalah dengan kajian-kajian agama, semaraknya ini loh. Ini kan kalah jauh kan. Kajian budaya dengan kajian agama ini kan kalah jauh. Semaraknya, kualitasnya, kuantitasnya kalah dengan kajian agama, sehingga budaya tertinggal. Lah padahal Profesor Kiai Haji Said Agil Sirot, mantan ketua PBNU, itu kan mengatakan kemuliaan suatu bangsa ditentukan oleh budayanya, bukan oleh agamanya. Tetapi sayang, budaya ini kalah dengan semaraknya agama. Karena kurang militan. Nah, kurang militan. Maka kemudian ada satu akun FB saya menarik. Saya simpan, mau saya bagi. Apa itu?
seyogianya tiap RT harus punya apa? Semacam kantong budaya, tempat-tempat berkebudayaan. Setiap kampung tidak boleh kalah dengan jumlah tempat ibadah. Ini menarik ini. Ya, kadang-kadang kan masjid banyak, musola banyak, langgar banyak, kantong budaya nggak ada. Sehingga isinya apa? Isinya kajian-kajian keagamaan itu kaku. Hanya fikih. Walaupun banyaknya apa namanya tempat-tempat ibadah ini. Iya. Ini kajiannya karena ya bersifat tradisional. Iya. Gak kreatif. Betul. Mungkin dari kalangan mudanya gitu ya. Saya kira memang di jagat virtual, di dunia digital, iya, itu marak. Termasuk seni lukis, budaya. Oh, marak sekali. So, memenuhi kebutuhan hati. Iya. Ada juga. Ada. Lah, kebutuhan hati. iya, makanya itu kan semacam tasawuf. Ya. Kebutuhan hati kan tasawuf. Lah, tasawuf itu kan banyak pengamat itu termasuk budaya, ya kan? Ya. Pengembangan dari budaya, masing-masing budaya. Budaya India, budaya Indus, budaya Mesopotamia, budaya Timur Tengah. Itu tergantung memang orangnya. Yeah. Kapan itu saya nulis status tentang pertemuan saya dengan cucu saya. Yeah. Menurut saya itu peristiwa kecil yang menyenangkan, dan itu akhirnya saya larut intens menulis itu. Kira-kira siapa tahu ini Tuhan sedang memberikan pelajaran. Yeah. Sedang memberikan pelajaran akan rasa bersyukur. Siap. Tapi itu tergantung kreativitas anunya. Sorry ya. jadi gitu. Itu tergantung. Nah, saya lihat tuh sekarang dulu kebutuhan hati. Saya ini kan sering nulis ya dunia rekaan, tapi orang menilai itu cerita pribadi mengenai kehilangan seseorang. Itu ternyata quote-quote di kebutuhan hati itu bener dia ngomong begini. Sekarang berkembang, banyak yang bikin gitu. Ada Jowo Ambiar, ada Elit Quote, ada Pramudito, ada perorangan-perorangan. Sehingga sebenarnya kalau sampai agama-agama lokal tumbuh. Ya. Agama-agama lokal itu salah satu akun FB Bioso Mojopahit. Ya macam-macam. Ya enggak, yang dulu tidak apa ya, sungkan tampil, sungkan untuk ke permukaan. Sekarang ini ke permukaan. Ada agama Buddha Jawi Wisnu. Ya ada. Wah, itu muncul semua. Ya, semarak. Isinya ya seperti tasawuf itu. Iya, makanya Pak Toto, kalau kemudian kajian-kajian di musola, masjid, langgar itu kan banyak kajian fikih, kajian tasawuf, ya kan? Itu kadang-kadang itu nanti itu untuk orang-orang khusus, bukan orang-orang level kita. Padahal itu perlu. Kan ada levelnya kan semestinya. Cara anunya aja. Iya, cara penyampaiannya dan juga materinya dalam materi-materi dasar dulu. Bukan ke tingkat tataran yang lebih tinggi. Karena kalau kajian fikih terus Pak Toto, itu nanti salah benar akhirnya geger. Lah, memang ya di kalangan agamawan itu punya pendapat begitu. Iya, betul. Jadi dan sebenarnya nggak perlu dibenturkan. Nggak perlu dibenturkan. Ilmiawan sama agamawan bisa berjalan seiring. Bisa berjalan seiring. Jadi begitu. Jadi memang tergantung ya kreativitasnya lagi. Nah, saya seneng. Saya pernah nulis status tentang generasi milenial. Saya amati status-status beragam cinta itu dalam-dalam. Misalnya salah satu contoh, aku menjauh darimu. Sebenarnya inilah caraku untuk mencintaimu. Wah, ini kan dilarang itu. Iya. Dan saya kumpulkan. Saat ini hujan gerimis,
dan aku teringat kamu. Ya, betul. Jadi itu sebenarnya Sampai mendung tanpa udan itu kan muncul juga. terus. Ah, itu menarik. Saya mungkin nanti bisa dicari lagi, saya cari lagi. Itu menarik. Banyak tanggapan menarik. Asik, selain menarik asik karena apa? Bahasan kita ini kan pada senja hari. Nah, senja. Itu layung-layung senja. Ya. Biasanya apa? Warna jingga. Iya. Warna cinta. Iya. Jadi ada beberapa kelangenan, kekangenan. Dulu itu ketika masa-masa Ramadan, ketika menjelang berbuka, salah satu suasana yang ditunggu oleh anak-anak dulu itu adalah suasana senja yang didominasi oleh warna jingga, kemerah-merahan itu loh. Ya. Oh, itu kalau itu sudah nampak indah, ya ternyata itu kemudian menjadi warna cinta. Cinta. Nah, saya kira tinggal kreativitas senimannya untuk Ya. Sebenarnya maghrib itu jangan dikesankan surup, angker. Nah, Walaupun memang ada aspek-aspek itunya, ya lebih ke warna jingganya itu lah ya. iya. Makanya kemudian mungkin juga loh ya. Maghrib, surup, wayahe setan demit metu. Itu kan kemudian kalau saya pikir saat ini loh ya, ini hipotesa saya. Cara Belanda untuk menakut-nakuti kita, ketika malam nggak keluar, dia osong-osong sembako. Ya kan? Bisa. Osong-osong bahan-bahan baku. Ya. Karena ada beberapa dari kakek-kakek kita itu ya seperti itu. Pakai tipuan, kadang-kadang pakai sirino. Wah, semuanya masuk rumah, semuanya bersembunyi, katanya namanya pelindungan ya. Masuk pelindungan. Tapi kemudian Jepang ya. Itu osong-osong beras. Ya tidak hanya beras, ya besi-besi itu diangkut ya. Jadi memang gini, bagi orang tradisional itu memang dikaitkan, selalu mainkan dengan alam. Ya. Soro, jin, Perayangan, terus karena dia nggak bisa melawan alam. Tapi ketika modern sudah berbeda lagi. Ya. Sudah mengolah alam. Jadi memang itu berdasarkan kebiasaan surup itu ya tradisi yang sudah lama. Ya memang kalau di Kocek juga ada nilai-nilai pendidikannya. Betul. Nilai pendidikan, tapi lebih ke kepasaran kita tidak membuka pikiran, membuka wawasan. Jadi jembet terus dikondol wewe. Tapi memang dulu ketika masih primbon, masih singgup, memungkinkan. Anak kalau nggak ada di rumah dikondol wewe. Nah, sekarang sudah dikotei. Wow. WW-nya sudah nggak duit standar. Iya, jadi WW-nya sudah menjauh, bahkan mungkin juga sudah tutup. Ya. Jadi gini Pak Toto, bincang-bincang ini mudah-mudahan bagi pemirsa di channelnya Pak Amang Mawardi ini, ya paling nggak kita bisa bisa iming-iming begitu loh. Kalau tidak ada kemudian kajian-kajian budaya di kampung-kampung, di tempat-tempat cangkruan, tidak ada kajian-kajian tentang seni, tentang mengolah hati, bagaimana mewujudkan keindahan, harmoni, cinta, begitu. Itu nanti anak-anak cucu kita itu akan mendapatkan oleh-oleh legacy yang salah benar. Karena fikih tadi ya. Iya. Nah kalau sudah salah benar tanpa ada harmoni di situ, waduh itu nanti akan terus bermusuhan. Yang salah pasti akan bermusuhan dengan yang benar. Yang benar akan bermusuhan dengan yang salah. Walaupun
fikih, kajian fikih itu juga penting menurut bagiannya. Iya, ada bagian. nah apalagi kajian fikih ini kan kajian yang sudah 1400